Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Para orang tua, segenap tokoh masyarakat yang saya muliakan, wabil khusus segenap pengurus TKM Masjid Jami' Al-Ikhlas yang saya hormati, hadirin jamaah tahlim yang insyaallah selalu diberikan kesehatan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum kita memulai ta'lim kita malam ini, sama-sama kita baca suratul Fatihah. Kita kirimkan untuk pengarang kitab Qami'ut Tughyan. Mudah-mudahan dari Fatihah yang kita baca Allah akan memberikan ilmu yang bermanfaat dalam kehidupan kita. Ala hazini wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Akhlis li rabbika summa surra bi ta'atin wahzan bisu'in tub wa antan nadim. Akhlis, engkau ikhlaslah, li rabbika, karena Tuhanmu, summa surra bi ta'atin, kemudian bahagialah tatkala berbuat taat kepada Allah. Udah belum? Belum ya? Wahzan, dan bersedihlah, bisu'in, dengan kejelekan yang kau lakukan, tub, dan kau bertaubatlah, wa antan nadim, dan engkau sebagai orang yang menyesal. Bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah, malam ini kita akan belajar dari nazom Syekh Zainuddin bin Ali, yaitu tentang keimanan dan akhlak. Jadi tentang keimanan dan akhlak serta fikih. Di sini diajarkan agar kita ikhlas, bahagia dan senang tatkala menjalankan perintah Allah, serta bersedih tatkala kita berbuat dosa, dan diperintahkan agar kita bertaubat kepada Allah. Zakarun nazim bihazal baiti salasa su'abin. Dalam nazam ini Syekh Zainuddin bin Ali menjelaskan kepada kita ada 3 cabang keimanan. Jadi tadi yang saya baca, akhlis li rabbika summa surabi ta'atin, seterusnya dalam nazoman ini ada 3 cabang keimanan. Apa yang pertama? Wasubatul khamisatu wal arba'un, cabang iman yang ke-45, al-ikhlasu fil amali lillahi ta'ala, yaitu orang yang beramal karena Allah Ta'ala. Belum nih apa ya? Jadi beramal semata-mata karena Allah Ta'ala. Makanya kalau kita sholat bismillahirrahmanirrahim, kan waktu kita misalnya niat sholat, usolli fardhu maghribi salasa rakaatin mustaqbilal kiblati ma'muman lillahi ta'ala. Jadi karena Allah. Jadi Bapak kalau ngeluarin zakat fitrah ya. Kalau zakat fitrah kan ada pengurusnya namanya amilin. Nah, di masjid itu namanya ada amilin. Amilin itu orang yang ngurusin zakat fitrah. Zakat fitrah ada tuh zakat mal, zakat dagang. Itu niatnya kalau
Kalau di sini sama apa enggak, saya nggak tahu. Jadi kalau di kampung itu ketika orang misalnya bawa beras, ya Pak ya, ketika orang bawa beras, beras itu biasanya dipegang sama amilinnya, terus lagi yang apa tuh namanya, yang ngeluarin juga megang, dituntun. Dia biasanya bismillahirrahmanirrahim, nawaitu an ukhriza zakatal fitri, ya Pak ya, anni faradhan lillahi ta'ala, saya niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diri saya sendiri, fardo karena Allah ta'ala, lillahi ta'ala gitu. Tapi itu ketika orang ada akadnya. Walaupun sah ketika mengeluarkan zakat niat aja sendiri, Pak saya ngeluarin zakat, selesai bisa, ya Pak ya. Nah, jadi Bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah, itu yang pertama ikhlas. Jadi kalau orang ikhlas itu bukan hanya di dalam ibadah, tetapi dalam segala sesuatu yang terjadi kudu ikhlas gitu. Yang bagian kita kudu ikhlas, yang bagian orang lain kudu ikhlas gitu. Jadi kalau bagian orang lain misalnya orang mendapatkan nikmat, ya itu kita kudu ikhlas, emang lagi bagian dia, ya Pak ya. Akhlis, jadi ikhlas itu fil amali lillahi ta'ala, dalam setiap amal karena Allah ta'ala. Jadi semua amal harus karena Allah Pak sandarannya. Qala al-Ghazali wal ikhlas wa ayyakuna ghardahu mahdatat taqarrubi ilallahi ta'ala. Berkata Imam Ghazali, ikhlas itu adalah ardahu mahdatut taqarrubi ilallahi ta'ala, yaitu perbuatan yang semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi enggak boleh karena yang lain. Kalau ikhlas itu harus karena Allah, enggak boleh karena yang lain gitu. Karena kemarin juga pernah, kemarin ketika saya khutbah di sini saya jelaskan, ketika ada orang yang enggak ikhlas, kalau orang enggak ikhlas itu bisa juga ria. Jadi kebalikan ikhlas adalah ria. Kalau ikhlas kita sandarannya hanya kepada Allah, pengen dipuji Allah karena Allah, nggak apa-apa, ya Pak ya. Tapi kalau karena manusia itu ria namanya. Nah ria ini biasanya, ria itu asal kata ro'a, melihat. Ria itu orang yang pengen dalam ibadahnya dilihat atau dipuji. Ini harus hati-hati ya Pak. Kadang ini penyakit hati, tapi bisa menghapus pahala kita. Jangan sampai kita beramal tetapi enggak mendapat ganjaran dari Allah. Di akhirat kan begini, banyak orang, semuanya nanti manusia itu Pak minta minta balasan sama Allah semua. Ya Allah, mana pahala puasa saya dikasih, ya Pak ya. Mana pahala zakat saya dikasih, mana pahala sedekah saya dikasih, mana pahala haji saya dikasih. Tapi ada orang yang ibadahnya rajin, nggak dikasih pahalanya sama Allah. Ya Rabb, mana pahala saya? Nggak dikasih. Ya Allah, mana pahala puasa saya? Nggak dikasih. Ya Allah, mana pahala kebaikan saya? Nggak dikasih. Lantas Allah bicara sama orang itu. Apa kata Allah? Kamu memang benar sholat, kamu memang benar puasa, kamu memang benar haji, tapi kan puasanya kamu bukan karena aku, ya Pak ya. Ibadah kamu bukan karena aku, tapi karena ingin dipuji dan dilihat oleh orang. Maka kata Allah, sana kamu minta pahala kepada orang yang ini engkau dipujinya itu. Masya Allah. Naudzubillahi min. Jadi amalan kita dihancurkan dengan hati, ya Pak ya, dengan hati yang salah. Makanya di mana-mana Bapak lihat, setiap ibadah mesti rukun pertamanya adalah niat. Niat dulu. Puasa niat, ya kan?
Sholat niat, orang mau tawaf niat, orang mau sa'i niat. Sebelum yang lainnya, zakat kan niat dulu, ya Pak ya. Sebelum kita ngeluarin zakat niat dulu. Wudu sebelum kita basuh muka niat dulu. Makanya kata Nabi, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Orang itu tergantung yang diniatinnya, ya Pak ya. Kalau yang diniatinnya bagus, insya Allah hasilnya bagus. Amin ya Rabbal. Nah, jadi kita sekarang udah paham nih, tinggal nerapinnya aja, gitu. Wa qad warada fil jabar annal mura'i yud'a yaumal qiyamah bi arba'i asamin tuh. Orang yang ria nanti di hari kiamatnya ada 3 panggilan buat dia. Apa yang pertama? Ya mukhadi, wahai orang penipu, gitu. Jadi orang yang ria itu orang yang penipu, menipu dirinya sendiri, ya Pak ya, menipu dirinya sendiri. Wa ya mukhadi, begitu panggilan ntar. Kan kalau di padang mahsyar yang dipanggil nama sama binnya tuh, ya Pak ya. Ahmad, bapaknya Mahmud. Ya Ahmad bin Mahmud, gitu. Begitu nanti ada keterangannya. Makanya orang nikah pakai bin nggak Pak? Hah? Pakai bin yang ada emaknya, ya bapaknya ya. Nah, yang ada orang tuanya. Kalau nggak ada orang tuanya kan abangnya, ya kan? Kalau nggak mamangnya. Kalau nggak ada pisan, apa namanya? Pakai wali hakim. Jadi pakai wali hakim, gitu. Kalau pakai wali hakim tuh yang benar, gitu ya Pak ya. Nah, kita lanjut. Panggilan ya musyrik. Orang yang ria itu juga dipanggil musyrik karena ar-riya usigrun shagir, yaitu musyrik kecil, ya Pak ya. Dia begini musyrik. Musyrik itu gini Pak. Musyrik itu orang yang menyekutukan Allah. Makanya orang ketika misalnya maaf ini, kan kalau di kita mah masih banyak orang-orang yang bojimat gitu, ya Pak ya, bojimat. Wah, ini cincin kecubung gitu misalnya. Kalau gua tiup semuanya kepleset gitu. Pokoknya nyatin. Jadi dia punya ini kebenda, itu syirik tuh, kebenda. Jadi dia menyandarkan itu. Nah, ini syirik kebenda nih. Dia menyekutukan Allah, punya keyakinan ada kekuatan daripada selain Allah. Begitupun riya, itu syirik. Kenapa riya syirik? Seharusnya kita beribadah lillah, tapi hati kita bukan lillah, linnas. Niatnya mah lillahi ta'ala, tapi hatinya kelinas. Nah, ini berarti menduakan Allah. Jadi kalau bahasa kitanya musyrik itu bersekutu, menduakan, gitu. Bukan poligami, bukan, menduakan, ya Pak ya. Bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjut. Wa sumatus sadisatu wal arbaun al farhu bit ta'ah. Cabang keimanan yang ke-46, senang kalau berbuat baik. Orang kalau biasa ngaji, nggak ngaji, ada perasaan kurang, udah bagus. Orang nggak sholat, maaf nih Pak, orang yang sholatnya rajin nih, zuhur sholat, asar sholat, maghrib sholat, isya sholat. Saya tanya sama Bapak, zuhur jam 12, kita belum sholat jam 2, tenang apa kagak tuh? Hah? Iya, tenang apa enggak? Kalau ada perasaan nggak tenang, cakep itu udah bagus keimanannya. Tapi kalau ada yang nggak tenang, biarin besok juga johor masih ada, begitu. Ada nggak begitu? Nah itu udah ribet dah. Saya nggak ngomong macam-macam, udah ribet gitu doang. Ya Pak ya, karena ada orang nggak sholat merasa biasa aja gitu, nggak ada perasaan bagaimana begitu. Ya Pak ya. Kalau orang biasa sholat coba, nggak sholat, maaf nih, biasa sholat subuh, sholat maghrib, sholat isya, sholat zuhur. Subuh bangun kesiangan jam 8, nyesel nggak?
nyesel itu. Nyesel. Yang disalahin, wah merpotnya ajannya kurang kenceng begitu. Padahal bukan merpotnya kurang kenceng, tidurnya kebluk ya Pak ya. Gitu. Itu ada rasa nyesel banget itu Pak. Jadi orang tanda punya iman tuh kalau nggak berbuat baik dia nyesel. Nyesel itu. Makanya zaman Rasulullah ketika mau jihad, dia kan semuanya itu berebut pada pengen. Ada yang orang tuanya sakit pengen jihad, ya Pak ya. Kata Nabi apa? Kamu nggak usah ke medan perang, cukup orang tua kamu diurus itu jihadnya. Cakep itu. Kalau nyumbang nih, kalau zaman Nabi, wah Abu Bakar segini, Umar nggak mau kalah, Utsman nggak mau kalah, begitu. Ya Pak ya. Kalau di daerah-daerah Indonesia bagian, sono bukan bagian kita gitu, ya. Kalau giliran nyumbang, wah oke, tapi giliran nyumbang mundur semua begitu. Ya Pak ya, gitu. Kayak Abu Hanifah. Apa kenal ke Abu Hanifah kan? Kayak Abu Hanifah itu. Di ceramahnya bilang begini beliau. Aneh disuruh dipinta bangun pesantren sama jamaah. Ayo, oke kita bangun. Pas aneh bangun gak ada yang nyumbang pisan aneh. Ujung-ujung mobil aneh ada jual. Gitu. Padahal waktu kita ngasih ke masjid, kita ngasih ke musala, fisiknya aja Pak yang ke situ mah. Ya Pak ya. Pahalanya mah ke kita balik. Pahalanya ke kita. Kita nyumbang masjid, ngasih doa Pak, ngasih fakir miskin, ngasih yatim, zohirnya itu punya kita ke orang. Tapi pahalanya Masya Allah besarnya bukan main. Nggak akan Allah kurangin rezeki kita. Ya Pak ya. Kemarin ya ini di Alamanda saya ngisi ibu-ibu. Saya bilang manusia itu sifatnya wajah ma'amal wa addadah. Kalau ama harta ngitung dia mah. Ini punya gue udah seberapa, udah bagaimana, gitu Pak. Manusia mah. Saya bilang simpen, nggak mau sedekah, awas hati-hati. Udah mampu, nggak mau haji, awas hati-hati. Ya Pak ya. Kalau cuma ngumpulin doang, ujung-ujungnya nanti buat berobat. Percaya. Lagi ada kesempatan berangkat, masih seger. Haji, masih seger. Umrah, masih seger. Silaturahim, ya Pak ya. Masih seger. Punya uang, iya kan silaturahim juga perlu uang kan buat perjalanannya. Ya Pak ya. Masih seger, nyumbang masjid. Ayo. Lagi ada tuh. Enggak ketuker ntar Pak. Saya habis ngomong begitu. Sorenya lakinya telepon. Buru, daftar umroh dah, saya sama bini berdua. karena apa? Kesempatan itu nggak berulang Pak. Nggak berulang kesempatan itu. Waktu kita nggak punya duit pengen kita sedekah. Ya Pak ya. Ya Allah gue pengen buat kayak dia itu bisa ngasih walaupun nggak seberapa, gitu ya Pak. Tapi kalau udah ada duit lain lagi Pak. Ini bener nggak saya ngomong ini ya Pak ya? Ini Romadnya yang nyengir dia orang ini Pak ya. Udah ada duit lain lagi. Emang itu godaan. Jadi pernah begini. Ini cerita. Emang ini kita digoda ada iblis emang goda kita sampai hari kiamat. Wa bima aghwaytani kan gitu di dalam Al-Qur'an. Ya Allah, panjangkan umur saya sampai hari kiamat kata iblis. Makanya iblis marah sampai kiamat dia umurnya. Panjangkan umur saya. Kalau jin ada matinya jin ya. Panjangkan umur saya sampai hari kiamat biar saya bisa goda anak manusia. Makanya ketika zaman Nabi Sulaiman Nabi Sulaiman itu kan saya pernah bilang Nabi paling kaya. Satu saat Nabi Sulaiman ngadep Allah. Kata Nabi Sulaiman, ya Rob, kan Nabi Sulaiman mah hebat ya mah. Pasukannya jin, orang kaya, ya Pak ya. Kata Nabi Sulaiman, ya Allah, kalau begini setan-setan, jin-jin saya penjarain semuanya. Gitu. Kata Allah, jangan Sulaiman. Kagak ya Allah, saya mohon izinin. Setan, jin, iblis saya penjarain semua pokoknya. Biar dia nggak bisa goda manusia. Jangan Sulaiman kata. Jangan.
Karena Nabi Sulaiman ngedesek, akhirnya diizinin sama Allah. Ya silakan Sulaiman. Kalau kau mau penjarain tuh jin, setan-setan silakan. Wah, Nabi Sulaiman mau orang ilmunya hebat. Ya Pak ya, punya mujizat hebat. Wah, jin ditangkepin setan ya, ditangkepin, dipenjarain. Semua tuh setan iblis. Akhirnya apa yang terjadi, Pak? Masyarakat Nabi Sulaiman nggak ada yang mau dagang. Semuanya berdoa ibadah aja semua. Nabi Sulaiman bingung lah, kalau begini mah repot urusan ini. Ya Pak ya, akhirnya ngadep lagi, ya Allah, saya bebasin lagi gitu. Emang begitu Pak. Itu udah ada pasangannya, ada baik, ada buruknya, ada sorga, ada neraka. Tapi tinggal kita mau pilih yang mana, itu aja. Bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah, jadi bahagia kalau berbuat baik gitu. Mau masuk Ramadan, alhamdulillah, mau puasa lagi gitu. Karena ada mau Ramadan masuk, buset deh, puasan baru kemarin puasa gitu. Ada nggak begitu Pak? Itu ada, ya Pak ya. Udah kagak puasa nyebut buset lagi, ya Pak ya. Aduh, Bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah, harusnya ketika kita berbuat baik kita harus bahagia, ya Pak ya. Berarti orang itu punya taufik dan hidayah di hatinya. Nah, punya taufik dan hidayah, gitu. Bapak, nah Pak, itu orang yang bisa berbuat baik itu orang yang beruntung. Berarti artinya kebuka. Orang yang sholat orang yang beruntung. Orang yang sedekah orang yang beruntung. Orang yang berangkat haji orang yang beruntung. Kenapa? Hatinya kebuka sama Allah. Ada hidayah sama taufik di dalamnya. Karena ada orang yang nggak mau berbuat baik tapi muslim, ya Pak ya, ada. Ya, mohon maaf aja. Ya artinya dia tapi Islam, dia Islam gitu. Tapi sholat nggak mau, puasa nggak mau. Sekalinya datang ke masjid disolatin, kan ribet Pak ya. Makanya Masya Allah, kita ini termasuk orang-orang yang beruntung, amin ya Rabbal. Ya urusan ekonomi membeda-beda, wajar ya Pak ya. Ada yang segini. Ya namanya rezeki mah banyak belum tentu cukup, ya sedikit belum tentu kurang. Mana yang buat cukup? Syukur Pak. Bapak punya motor repo, syukur. Ya Allah, alhamdulillah punya repo, yang penting motor jalannya ke depan gitu. Ya, Pak ya. Tapi Bapak kalau punya repo nyatin vario, meriang Pak. Apalagi PCX, pakai koyo kita. Syukurin aja udah. Ya Pak ya, amin ya Rabbal. Jadi yang buat tenang tuh syukur itu. Syukur Pak. Bapak tahu nggak yang namanya Buya Mupasir? Sekarang pakunya Banten tuh, satu Buya Syar'i, kedua Buya Mupasir, ketiga Abuya Muhtadi Cidahu. Ya Pak. Itu Buya Mupasir itu pengusaha Pak, pengusaha sukses. Tapi entah bagaimana Allah alam, memang beliau mah keturunan ulama ya. Tiba-tiba itu dilepas semuanya. Ibarat orang uzlah menyendiri bikin pesantren, ya Pak ya. Itu hebat beliau, orang hebat itu. Masya Allah. Memang susah kadang nungguin ya. Kadang nggak ada di rumah sebulan, tahu kemana tahu. Kita main silaturahmi gitu. Ya ulama-ulama besar itu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjut. Mana lagi? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, apa kata beliau baginda Rasul, man sarrat hasanatuhu wa sa'at sayi'atuhu fahuwa mu'minun. Barang siapa orang yang senang ketika berbuat baik, dan barang siapa orang yang senang ketika berbuat baik dan merasa gelisah, merasa nyesel ketika dia enggak berbuat dosa, merasa gelisah dan nyesel ketika dia berdosa. Barang siapa yang senang ketika dia berbuat baik dan menyesal bersedih ketika dia berbuat dosa,
Fahuwa mu'minun, itu tanda orang punya iman. Masya Allah, itu tanda orang beriman. Fahuwa mu'minun. Jadi iman itu bukan hanya hati, juga dari perbuatan, akhlak, ya Pak ya. Tadi saya ceramah di ibu-ibu Muharram tadi. Saya bilang jangan hanya ngaji, boleh yasin, boleh zikir, boleh ratib, tapi akhlak kudu ibu-ibu itu. Ibu-ibu akhlak kudu gitu. Nah, saya bilang karena pernah ada yang datang ke rumah saya, suaminya nangis. Saya bilang baru datang nangis. Kenapa Pak nangis? Ya Allah Pak Ustadz, bini saya ngaji mulu gitu. Lah, saya kaget. Pak, kok bini ngaji mulu nangis? Habis saking rajinnya ngaji nggak masak-masak gitu. Itu jadi masalah. Nah itu akhlak berkaitannya ya Pak ya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Nah, kita lanjut lagi. Tuh jadi ciri orang beriman itu diantaranya kalau dia berbuat baik dia senang, kalau dia berbuat maksiat dosa dia menyesal dan bersedih. Qala Allah Ta'ala wa subatus sabiya wal arba'un, cabang keimanan yang ke-47 at-taubatu, yaitu taubat. Taubat di bab yang lalu udah, tapi bukan dari kitab Qomiyut Tughyan, kita ulang sedikit aja. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubat nasuha. Cuman kita dengar doang taubat nasuha itu apa sih? Ya Pak ya, sering kita dengar taubat nasuha, tapi kita nggak tahu makna pengertiannya. Coba kita lihat. Wa ma'nan nasu al-khalis lillahi ta'ala khalian anis sawaib. Taubat nasuha yaitu taubat yang benar-benar karena Allah dan meninggalkan seluruh perbuatan maksiat munkarnya, ditinggal semua. Itu namanya taubat nasuha. Bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Jadi surat taubat nasuha itu yang pertama nyesel, jangan ulangin lagi ya Pak ya. Banyak-banyak istighfar, astagfirullahaladzim gitu. Nah, coba kita lihat nih, cakep nih. Qala Suhaimi pilu babis zalimin, berkata Imam Suhaimi pilu babit tolibin, maaf, di dalam kitab Lubabut Tolibin wa akhrajat Tabrani, dan dikeluarkan oleh Imam Tabrani an Abi Darda, man istaghfara lil mu'minin, barang siapa yang minta ampun buat orang yang beriman laki-laki, wal mu'minat, dan orang beriman perempuan. Kayak tadi kita di salat nih, astaghfirullahaladzim li walidayya wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Istighfarnya buat kita, tapi juga buat orang-orang yang beriman, yang laki-laki, yang perempuan. Atau begini, astagfirullahaladzim li walidayya walil mu'minina wal mu'minat. Barang siapa, kata Nabi, yang minta ampun buat orang-orang yang beriman, yang laki-laki, yang perempuan, kulla yaumin, tiap hari, sab'an wa isrina marrotan, 27 kali, 27. Jadi setiap hari 27 ya Pak ya. Senin 27, Selasa 27, Rabu 27. Ustaz dikit amat, emang begitu keterangannya 27. Enggak, saya mah 500. Sombong. 100 saja udah angop. 27 kata Nabi, kana minal lazina yustajabu lakum. Istimewanya orang yang minta ampun buat orang yang beriman, yang laki-laki, yang perempuan 27 kali. Kana minal lazina yustajabu lahum, doa orang itu dikabul oleh Allah. Dikabul. Makanya kalau kita kan taunya waktu-waktu ijabah, sepertiga malam ya,
habis sholat. Ternyata ada doa kita bisa dikabul oleh Allah sebab kita minta ampun kepada orang-orang, meminta ampunkan untuk orang-orang yang beriman, yang laki-laki, yang perempuan. Itu. Bapak yang dimuliakan oleh Allah. Nah, coba kita wa yurzaku. Orang itu dikasih rejeki. Nih, kalau dikasih Allah kasih. Kalau dikasih berarti rezekinya nyamperin nggak Pak? Kita yang nyamperin rezeki, apa rezeki yang nyamperin kita? Kalau dikasih, ya Pak ya. Wa yurzaku dikasih. Tapi jangan udah denger hadis ini, biarin gue baca 27 diam aja, ntar ada yang ngasih nggak pengen tahu. Jangan begitu. Ya ikhtiar caranya Allah lebih gampangin. Amin ya rabbal. Masya Allah. Satu lagi nih Pak ya. Masih belum bisa kan ya? Masih. Satu lagi. Wa tidhiyatu wal aqiqatu wadiyan wa ulil umuri atihum la tajrim wa tidhiyah. Laksanakanlah korban. Wal aqiqah dan aqiqah, kemarin fikihnya. Wal wadiyan dan hadiyu. Wa ulil umuri atihum, dan taatlah kepada pemerintah, la tajrim. Wasubatu samina wal arbaun ityanul udhiyah. Tanda cabang keimanan yang ke-48 ityanul udhiyah, 1 melaksanakan korban Idul Adha kemarin. Wal aqiqah juga akikah. Wal hadiyu penyembelihan. Pak Ustad, mana dulu kita korban belum, akikah belum, kan begitu ya? Mana dulu Ustaz? Yang mana aja boleh. Jadi nggak ada dalil harus yang mana duluan. Tapi paling bagus mah begini. Lihat rezekinya ada di mana. Kalau rezekinya adanya di bulan Muharram, buat beli kambingnya, ya Pak ya. Akikah kan kambing, korban juga kambing. Kalau adanya di Muharram, Idul Adha masih lama nggak? Lama, lebaran aja belum, puasa belum. Bagaimana akikah aja dulu, jangan disimpan, ribet awal, ntar buat DP barang itu. Akikah dulu. Ya Pak ya. Kalau dekatnya sama korban gitu aja udah. Ya Pak ya. Tadhiyatu zabhul ibil. Yang pertama korban itu menyembeli onta. 1 onta 7 buat 7 orang. 1 onta buat 7 orang. Ya kalau bisa mah tahun depan gitu. Kalau ada yang punya terobosan Al-Ikhlas, korbannya ada yang onta Pak Sohir. Gimana ke caranya? Ya kali kan ya belinya di Ragunan, kalau ada yang berangkat dikit gitu. Ya Pak ya. Kalau Al-Ikhlas korbannya onta, yang lain sepi, baris semua udah Pak. Ya Pak ya. Onta 1 orang 7 orang, satu onta buat 7. Emang kalau daging onta beda dia bedanya itu agak-agak kasar ya Pak ya, tulangnya juga agak-agak kasar gitu. Kalau saya mah jujur kurang doyan, saya doyanan sapi gitu ya Pak ya, kita jujur aja. Onta, bahkan kalau di Sukabumi, ada orang Sukabumi nggak? Ada Sukabumi itu ada yang korban pakai kuda. Ada yang korban pakai kuda di Sukabumi Bapak. Korbannya pakai kuda. Tapi bukan kuda delman, bukan. Kuda yang dipiara gitu. Kalau gitu kuda. Terus awil bakori, korban juga boleh dengan sampi. Ada sampi Jawa, ada sampi Bali, ada sampi Madura. Kebanyakan sekarang sampi Bali yang kecil coklat ya. Sampi Jawa tinggi-tinggi gitu, dia tulangnya banyak, dagingnya dikit gitu. Kalau sampi Bali itu banyak yang ini sekarang lagi naik daun dia. Sampi. Ada lagi samping-sampi kebo. Sebenarnya kebo sama sampi enakan kebo. Kolesterolnya dikit. Makanya harganya naik. Jarang yang korban kebo mahal. Kebo hitam itu Pak. Makanya Bapak kalau pengen makan daging kebo,
Kalau mau lebaran nih, tuh pasar Bandengnya ke ujung Harapan aja tuh. Ada biasanya motong kebo dia mah. Karena di Jumalang itu banyak kan juga orang doyan daging kebo, kolesterol dikit, men harganya agak mahal. Ini ngaji jadi ke kebo-kebo ya Pak ya. Iya pokoknya kan ngomongin korban ini. Ngomongin korban kebo tuh. Jadi dagingnya agak merah, seratnya agak kasar. Ya Pak ya. Udah, insya Allah mudah-mudahan kita sehat, ada rezekinya, kita beli dan nanti dagingnya ya. Nah, kebo gitu. Kebo juga satu kebo buat 7 orang, satu sampi buat 7 orang gitu. Pernah malam-malam yang telepon saya jam 11, guru bagaimana ini guru, ada jamaah dia korban jam 11 malam dari PUP, keluarganya 6 sampi berarti buat 7, cuman satu lagi buat keluarganya yang non Islam, boleh enggak boleh ya Pak ya, karena ini urusan ibadah bukan urusan sosial. Awas, hati-hati. Walaupun keluarga, walaupun satu darah, walaupun satu bapak, tapi ketika akidahnya beda, lakum dinukum waliyadin gitu. Bapak Dirin, ada tuh di rumah saya di sini temennya adek, dia mualaf kemana-mana ikut, dia sholat ikut, ini ikut. Saya ajarin, bapak kamu sampai kapan juga bapak kamu hormatin, walaupun beda akidah. Yang misahin kita cuman urusan ibadah. Awas. Kalau urusan sosialnya mah tetap gitu. Selanjutnya awil ghanami, korban itu dengan apa? Kambing. Satu kambing satu orang. Ustadz, masalahnya nih, mana yang lebih utama? Apakah onta? Apakah apa tadi? Sampi? Apakah kebo? Apakah kambing? Mana yang paling utama? Yang paling utama adalah kambing. Ingat ini, rekam. Yang paling utama korban itu kambing. Apa dasar hukumnya? Nabi Ibrahim tatkala menyembelih anaknya Ismail, mau disembelih digantinya dengan kambing, bukan dengan onta. Walaupun dengan onta boleh korban, yang lebih utama kambing. Nah itu bagaimana Pak Ustadz? Di jamaah kita termasuk di Al-Ikhlas kebanyakan sapi daripada kambing. Bener gak? Saya jawab, karena jamaahnya kebanyakan darah tinggi dan kolesterol, maka kagak mau kambing, maunya sapi. Makanya orang kan kalau nenek-nenek nih kalau dapat daging korban nanya tuh Pak, nanya nggak? Nanya, tong dari mana ini? Dari sono mak. Daging apa itu? Kambing. Tuker apa mas sapi? Begitu. Bener gak sih? Ini kita bicara utamanya ya Pak ya. Kalau urusan sah semuanya sah gitu. Bicara utama gitu. Bapak Dirin yang dimuliakan oleh Allah, wa yadkhulu waktu zahabi bitulung isamsi yauman nahri. Waktu penyembelihannya nih. Kalau Bapak kemarin sering nyaksiin mungkin di Al-Ikhlas motong sapinya jam 8, jam 9, jam 10 ya. Nah, sekarang kita tahu dalilnya nih. Kitabnya Qawmi Yutugian. Kalau udah tahu dalilnya lebih yakin lagi kita. Gitu. Wa yadkhulu waktu zahabi bitulung isamsi. Diperbolehkannya menyembelih hewan itu ketika terbitnya matahari. Ketika matahari terbit. Yauman nahri, hari penyembelihan tanggal 10 Zulhijjah. Kapan itu terbitnya? Qadri salatil id wal khutbatain, seusai salat id dan 2 khutbah. Jadi selesai 2 khutbah baru boleh nyembelih hewannya. Jangan motong jam 4 pagi. Biar ntar kagak repot. Jangan. Awas, siapa ya? Awas nih. Haza inda Syafi'i wa akhiru waktu tadhiyah. Menurut Imam Syafi'i, akhir daripada korban nih, akhir dari tanggung ya Pak ya. Akhir daripada korban huwa akhiru ayyamit tasyrik as-salasah. Korban itu berakhirnya
3 hari di hari tasyrik, 11, 12, 13. Kapan tanggal 13-nya? Maghrib. Jelas Pak? Maghrib habis tuh. Kalau sebelum itu habis asar masih ada. Kalau ada orang yang nyembelih hewan kurban, katanya hewan kurban, tapi selesai maghrib udah bukan korban, namanya sedekah. Jelas Pak? Ini jelas apa bingung ini? Ya jelas apa ya? Jadi kalau habis maghrib kan udah pergantian tanggal. Kalau tahun Hijriah, ya kan? Nah, ingat-ingat. Wa akhiru ayat salah khilafan li Abi Hanifah wa Malik. Ini buat bahan pengetahuan aja. Kalau Imam Abu Hanifah sama Imam Malik beda lagi. Fa innahu maqala in akhir yaumisani min ayamit tasyrik. Kalau Imam Abu Hanifah, Imam Malik selesainya korban tanggal 12. Cuma 2 hari. 10, 11, 12. Kalau kita yang Imam Syafi'i secara umum di Indonesia 10, 11, 12, 13. Kalau Ajaitun sampai 15 cuma katanya. Ya Pak. Ya Pak ya. Tanggung nih Pak dikit lagi. Dikit atau dikit lagi Pak. Ya, jadi kalau sepotong nih kagak enak ini. Ya Pak ya. Terus lagi mana? Suami min ayami tasrik. Wa yatasaddaqu wujuban min lahmil adhiya al mutawi. Tuh. Dan wajib diberikan dagingnya seluruhnya kepada apa namanya? Orang-orang. Alal fuqara wal masakin. Semuanya dibagi. Wa yusannu wa yustaratu fil lahmi ayakuna ni'an. Nih Pak, disyaratkan daging korban dikasih ke orangnya ni'an, mentah, nggak boleh matang. Kagak boleh matang. Jadi daging korban itu dikasih ke orangnya harus mentah. Liyatasarrafa fihi man yakhuzu bimasya'a. Apa tujuannya dikasih mentah? Biar yang dikasih itu Bapak hadirin yang dimuliakan Allah mau masaknya menurut seleranya masing-masing. Ya Pak ya, tujuannya begitu. Ini mungkin dia sukanya diopor, dia sukanya di sate, dia sukanya digoreng, tuh mentah makanya dikasihnya. Min bai'in, awas. Juga boleh dijual. Bapak dapat daging korban ada 10, gua jual ke tukang bakso, boleh, yang penting punya bapak. Yang kagak boleh itu dari panitia dijual. Kalau udah bagian kita mau dijual min bai'in kagak apa-apa. Jelas Pak? Ini romannya bingung ini. Nah, kalau udah bagian kita, ini kita dapat 5 nih. Kita dapat 5. Au ghairi, atau kita kasih sama orang lain nih. Ya Pak ya. Ghairi kita kasih orang lain. Ini tetangga gua romannya non Islam susah. Ya, dikasih ke dia, udah jatah kita. Yang penting udah jatah kita, kasih ke dia. Gitu. Boleh nggak apa-apa ke non Islam, yang penting jatah kita nih. Yang nggak boleh dari pengurus, maaf, ke mereka nggak boleh. Pakirnya harus Muslim, masakinnya harus Muslim, mustahik zakat harus Muslim. Jelas Pak? Kalau udah bagian Bapak, misalnya Bapak dapat beras fitrah nih, kan dibagiin tuh ya, udah jatah kita nih, itu mah kita mau jual, kita mau kasih ke orang terserah. Jelas Pak? Ini romannya udah bingung ini. Jelas? Ya udah, pokoknya jelas kagak jelas, jelas aja gitu saya mau udah. Ya Pak ya. Nah nanti kita ulang lagi. Nah, ini aja. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah wa karamatil Fatihah. Rabbi da'um biha subhanakallahumma tahiyatum bihas salam wa akhiru da'um alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Extra, extra.
RT, RT 3 mau. Wih, ada momen ya. Anaknya siapa nih? Anaknya siapa?